Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kai Havertz resmi jadi milik Chelsea. Setelah berpekan-pekan, transfer Kai Havertz ke Chelsea akhirnya tuntas. Transfer Havertz diumumkan Chelsea pada Sabtu 5 September 2020, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gelandang serang 21 tahun itu menyelesaikan kepindahannya dari Bayer Leverkusen setelah diizinkan meninggalkan pemusatan latihan timnas Jerman. Havertz pun menaikkan kontrak selama 5 tahun di Chelsea. The Blues sudah menyelesaikan perekrutan pemain Jerman kedua kami pada musim panas ini, dengan Kai Havertz menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun, tulis pernyataan Chelsea. Coutinho latihan lagi bersama Barcelona, kawal 28. Philippe Coutinho pulang ke Barcelona dan sudah ikut latihan pramusim. Coutinho musim lalu dipinjamkan ke Bayern Munich dan terbilang sukses. Dia meraih treble, khusus di Liga Champions. Ada sedikit cerita yang menyayat hati Barcelona. Tak ayal, Barcelona digunduli Bayern Munich 2-8 di babak perempat final. Coutinho pun menjadi salah satu pemain yang bersinar kala pertandingan tersebut. Media sosial Instagram Barcelona pun memposting foto-foto Coutinho yang sedang berlatih. Coutinho tampak fokus. Yang nggak bikin fokus justru komentar-komentar netizen dalam postingan tersebut. Masih banyak yang mengungkit-ngungkit skor 2-8. Nominasi pemain terbaik PFA 2020. Sukses menjuarai Premier League membuat Liverpool mendominasi nominasi pemain terbaik PFA 2020. Liverpool mengirim 4 pemain, 2 sisanya dari Manchester City. Penghargaan PFA ini ditentukan oleh voting dari para pemain. Pengumuman penghargaan ini akan dilakukan pada Selasa 8 September 2020 malam waktu setempat. Demikian diwartakan ESPN. Berikut daftar nominasi pemain terbaik PFA: Trent Alexander-Arnold, Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Sadio Mane, Raheem Sterling. Dan daftar nominasi pemain muda terbaik PFA: Tammy Abraham, Trent Alexander-Arnold, Mason Greenwood, Mason Mount, Marcus Rashford, Bukayo Saka. AC Milan resmi pinjam Brahim Diaz dari Real Madrid. AC Milan resmi menandatangani Brahim Diaz dari Real Madrid dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain berusia 21 tahun itu akan langsung menjalani musim debutnya bersama Milan untuk menyambut kompetisi 2020-2021. Milan pun mengkonfirmasi bahwa Diaz akan mengenakan nomor punggung 21. Sayangnya, Milan tidak memiliki opsi untuk membeli sehingga Diaz hanya akan bertahan maksimal di Milan hingga 2021. Pintu timnas Inggris masih terbuka lebar untuk Harry Maguire. Harry Maguire belum lama ini dicoret dari timnas Inggris, ia tersangkut kasus hukum di Yunani. Belakangan, Maguire mengajukan banding atas hukuman 21 bulan penjara yang diterimanya dan dikabulkan pada Rabu 26 Agustus. Ia sementara ini dinyatakan bebas, namun masih akan menjalani sidang lebih lanjut. Hal tersebut membuat Southgate sudah berencana memanggilnya lagi di bulan Oktober, di mana Inggris dijadwalkan bertanding 3 kali, yakni laga persahabatan melawan Wales pada 8 Oktober, serta 2 laga UEFA Nations League melawan Belgia 11 Oktober dan Denmark 14 Oktober. Menunggu pembuktian Jack Grealish di timnas Inggris. Jack Grealish akhirnya dipanggil ke tim nasional senior Inggris. Grealish sempat diabaikan saat Gareth Southgate mengumumkan skuad Inggris untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Islandia dan Denmark pekan lalu. Namun awal pekan ini Grealish akhirnya dipanggil ke timnas Inggris. Itu tak lepas dari mundurnya Marcus Rashford dan Harry Winks karena cedera. Grealish pun tak sabar untuk unjuk gigi. Kurang lebih rasanya seperti trial sekarang ini. Gabung untuk pertama kalinya dan semoga saya bisa menunjukkan apa yang bisa saya lakukan dalam latihan, ujar Grealish seperti dilansir Sky Sport. Saya pernah dilatih Gareth di timnas U21 dan saya menikmatinya. Di timnas Inggris, Grealish tak mau sekedar numpang lewat. Resmi, Lionel Messi bertahan di Barcelona.
Berakhir sudah saga transfer Lionel Messi. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Gol, Messi menyatakan dirinya akan bertahan di Barcelona. Pemegang 6 gelar Ballon d'Or itu menjelaskan alasannya. Aku tidak senang dan ingin pergi. Aku belum diizinkan dengan cara apapun untuk pergi. Dan aku akan bertahan di klub agar tidak terlibat sengketa hukum. Manajemen klub yang dipimpin Presiden Josep Maria Bartomeu adalah bencana, kata Messi. Messi tak tega seret Barcelona ke pengadilan. Drama antara Lionel Messi dan Barcelona resmi berakhir. Sebelumnya Barcelona mengeluarkan senjata pamungkas berupa klausul pelepasan senilai 700 juta euro atau setara 12,1 triliun rupiah. Blaugrana kukuh tidak mau melepas Lionel Messi hingga bandrol itu dipenuhi oleh klub peminat atau ditebus oleh sang pemain sendiri. Lionel Messi sesungguhnya bisa menuntut Barcelona lewat pengadilan jika ingin hengkang secara gratis. Akan tetapi, langkah tersebut tidak ditempuh karena kecintaannya terhadap klub kebanggaan masyarakat Catalunya itu. Lionel Messi bertahan di Barcelona, Luis Suarez malah merapat ke Juventus. Barcelona berhasil mempertahankan Lionel Messi, tetapi di waktu yang hampir bersamaan, mereka justru bersiap melepas Luis Suarez ke Juventus. Menurut laporan ESPN, Jumat 4 September 2020, Suarez sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Bianconeri. Dia bisa memutuskan kontraknya di Barcelona yang akan berakhir pada 30 Juni 2021. Kabarnya Juventus yang memberikan Suarez gaji 10 juta euro atau sekitar 174 miliar rupiah per musimnya. Kedatangannya bakal menggusur posisi Gonzalo Higuain yang sudah tidak dibutuhkan oleh pelatih Juventus Andrea Pirlo. Inilah alasan mengapa Messi menyampaikan keinginan meninggalkan Barcelona lewat fax. Drama antara Lionel Messi dengan Barcelona diawali oleh sebuah fax yang ditunjukkan kepada klub. Banyak yang bertanya mengapa La Pulga harus menyampaikan keinginannya lewat fax. Andai keinginan tersebut tidak disampaikan melalui fax, mungkin niatan Messi meninggalkan Barcelona tak akan jadi heboh seperti sekarang. Toh, Messi bisa bertemu dengan manajemen secara langsung tanpa diketahui oleh publik. Mengirim burofax adalah untuk membuatnya jadi resmi, bahwa saya ingin pergi dan bahwa saya bebas di sidang tahun ini, ujar Messi kepada Gol Internasional. Ini tidak untuk membuat kekacauan atau sebagai bentuk perlawanan saya terhadap klub, namun ini adalah cara untuk membuat semuanya menjadi resmi karena keputusan saya telah tercipta. Lanjutnya. Drama Lionel Messi dengan keluarga yang brutal. Keputusan meninggalkan Barcelona bukanlah hal yang mudah buat seorang Lionel Messi. Ia sampai harus menjalani kisah drama dengan keluarganya yang begitu berat untuk dihadapi. Tentu saja, Messi tidak serta-merta memutuskan meninggalkan Barcelona. Ia harus menimbang banyak faktor, termasuk soal keluarga. Messi pun harus berhadapan dengan tangisan dari istri beserta anak-anaknya saat mengutarakan rencananya. Harapan Messi sebenarnya cukup sederhana. Ia hanya tidak ingin mengulangi mimpi buruk yang terjadi dalam ajang Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir ini. UEFA Nation League, gol Bergwijn bawa Belanda kalahkan Polandia. Belanda berhasil mengalahkan Polandia 1-0 di Johan Cruyff Arena pada laga pertama Liga A Grup 1 UEFA Nation League. Dua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. Belanda memecah kebuntuan di menit ke-61 melalui gol dari Steven Bergwijn. Gol Bergwijn ternyata menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Kemenangan 1-0 ini mengantarkan Belanda memuncaki klasemen Liga A Grup 1 dengan raihan 3 angka. Sementara Polandia di dasar klasemen dengan belum meraih angka. Italia versus Bosnia-Herzegovina, Gli Azzurri ditahan imbang 1-1. Italia gagal meraih kemenangan di laga perdana Liga A Grup 1 UEFA Nation League 2020-2021. Menghadapi Bosnia-Herzegovina, Gli Azzurri ditahan imbang 1-1. Tidak ada gol tercipta di babak pertama dalam pertandingan ini, skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim tamu unggul lebih dulu lewat sepakan Edin Dzeko di menit ke-57. Namun Italia berhasil lolos dari kekalahan setelah Stefano Sensi berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-67. Hingga peluit panjang, skor 1-1 tetap tak berubah.
Hasil ini membuat kedua tim harus rela berbagi poin dan menempati urutan kedua dan ketiga klasemen sementara Liga A Grup 1. Hasil lengkap UEFA Nations League 2020-2021. Norwegia kalah dari Austria dengan skor 1-2. Romania imbang melawan Irlandia Utara dengan skor 1-1. Slovakia kalah dari Republik Ceko dengan skor 1-3. Skotlandia ditahan imbang Israel dengan skor 1-1. Belarusia kalah 0-2 dari Albania. Alexis Sanchez disebut serakah usai serang Manchester United. Alexis Sanchez dikecam mantan bintang Arsenal, Ray Parlour. Sanchez disebut serakah dan seharusnya memiliki mentalitas yang lebih tangguh. Bintang sepak bola Chili itu baru saja mengungkapkan unek-uneknya saat masih memperkuat Manchester United. Sanchez mengatakan dia langsung tidak betah di klub hanya setelah melakoni satu sesi latihan. Saya tidak percaya Anda ingin meninggalkan sebuah klub setelah satu sesi latihan, sebut Parlour kepada Talksport. Bagaimana bisa itu terjadi? Anda mestinya memberi diri Anda sendiri sebuah kesempatan. Itu kan sebuah lingkungan yang baru dan cara latihan yang berbeda daripada di Arsenal. Tapi dia akan dibayar 560.000 pound sterling sepekan dan dia langsung ingin pergi. Anda harus kerja keras dong. Lanjut anggota skuad Invisible Arsenal itu. Pelatih Wales ungkap Bale akan fit melawan Bulgaria. Pelatih timnas Wales, Ryan Giggs, mengatakan Gareth Bale akan fit saat melawan Bulgaria pada Minggu 6 September dalam pertandingan UEFA Nations League. Giggs mengakui sudah merencanakan tak memainkan Bale secara penuh saat Wales menang 1-0 atas Finlandia Kamis 4 September kemarin. Mantan pemain Manchester United itu menjelaskan bahwa Bale baik-baik saja. Harapannya, Bale dapat bermain lebih bugar melawan Bulgaria. Bale sudah lama tak bermain di pertandingan penting karena di Madrid ia nyaris tak pernah diturunkan oleh pelatih Zinedine Zidane. Karena itu, Giggs berpikir Bale membutuhkan waktu memulihkan kembali kondisinya sebelum bermain penuh. Resmi, Arsenal datangkan kembali Dani Ceballos dari Real Madrid. Dani Ceballos kembali menjadi bagian dari Arsenal musim ini. Gelandang berkebangsaan Spanyol tersebut direkrut lagi dari Real Madrid dengan status pinjaman sampai musim panas tahun depan. Goal Internasional melaporkan bahwa Arsenal bakalan menanggung semua gaji Ceballos. Selain itu, kesempatan ini tidak menyertakan klausul wajib membeli pada akhir musim nanti. Arsenal juga mengkonfirmasi bahwa Ceballos akan kembali mengenakan nomor punggung 8 musim depan. Ceballos merupakan rekrutan ketiga Arsenal pada musim panas ini. Sebelumnya mereka sudah mendatangkan Willian dan Gabriel Magalhaes dari klubnya masing-masing, Chelsea serta Lille. Bakat Greenwood sebagai ujung tombak bikin kagum Harry Kane. Di timnas Inggris, Mason Greenwood punya kesempatan untuk bertukar ilmu dengan Harry Kane. Pemain Spurs itu saat ini merupakan ujung tombak andalan Inggris dengan sudah mengemas 32 gol dari 45 penampilan untuk negaranya tersebut. Dan mengaku begitu kagum dengan Greenwood sejak melihatnya di sesi latihan pertama timnas Inggris. Ia menilai pemuda kelahiran Bradford itu punya bakat luar biasa sebagai seorang penyerang. Menurut Kane, Greenwood diberkati kemampuan kaki kiri yang bagus, kaki kanan maupun sundulan sama baiknya. Produk asli MU ini bisa menjadi penyerang masa depan untuk timnas Inggris. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!